Saudara-saudara, kita akan melihat kekuatan devosi berdoa Rosario. Keajaiban dan kuasa doa Rosario dalam perjuangan melawan setan. Apa persamaan antara perang nuklir, imam setan dan pembunuh berantai? Bagaimana dengan pemerintah yang korup dan jahat yang merebut hak rakyatnya, dan perang yang mengerikan, yang tidak adil, yang dilakukan terhadap orang Kristen oleh kekuatan kelompok radikal? Masing-masing mereka adalah ancaman yang sangat nyata dalam kehidupan kita saat ini. Namun, masing-masing kejahatan ini telah menyaksikan daya penghancurnya menjadi tidak bermanfaat di hadapan orang-orang yang berdoa serius. Dalam perjuangan kita melawan kejahatan, amat mudah bagi kita untuk menjadi kekalahan dan putus asa ketika kegelapan tampaknya semakin pekat dan kekuatannya semakin besar. Itu sebabnya mengapa sangat penting bagi kita untuk mengingat kuasa Tuhan dan doa kita yang luar biasa. Dan sadarlah, atau untuk pertama kalinya, kekuatan besar yang kita miliki dalam genggaman kita. Dalam artikel ini, saya akan membagikan beberapa contoh kecil dari mujizat Rosario yang luar biasa. Mujizat ini menunjukkan kekuatan doa Rosario dalam contoh tersebut di atas. 1. Perlindungan di tengah perang nuklir. Ketika bom atom dijatuhkan di Hiroshima, Jepang pada tahun 1945, ia membawa kehancuran total kecuali satu rumah yang berada dalam jarak 1 kilometer dari jarak titik nol. 8 imam Yesuit yang tinggal di sana tidak menderita efek buruk dari radiasi yang membunuh begitu banyak orang, di mana para religius ini diperiksa dan diwawancara beberapa kali. NS Schiffer, seorang yang selamat, berkomentar lebih dari 2 kali. Kami percaya bahwa kami selamat karena kami menjalankan pesan Fatima. Kami tinggal dan berdoa serius setiap hari di rumah itu. Berikut pertobatan seorang imam pengikut setan. Bertolo Longo lahir di Nepal pada tahun 1841. Menyimpang begitu jauh dari Tuhan dan pendidikan agamanya sehingga ia akhirnya menjadi seorang imam pengikut setan. Ketika kekuatan dan setan menyiksanya, keluarganya yang tidak pernah berhenti berdoa untuknya menyaksikan untuk membuat pengakuan dosa yang baik. Dia melakukannya dan dibantu oleh seorang imam lain yang mendorongnya untuk berdevosi kepada Rosario. Pada tahun 1870, dia menjadi anggota Dominikan Ordo ketiga dan memilih untuk menjalani kehidupan penebusan dosa sebagai penebusan atas segala dosa yang dia lakukan sebagai imam pengikut setan. Pada suatu hari, hampir putus asa semua dosa yang telah dilakukannya, dia terinspirasi untuk mengingat janji Maria yang akan menolong semua orang yang mendorong orang lain untuk berdoa Rosario. Maka dimulailah misinya untuk mempromosikan doa Rosario dan memulihkan kapel Pompel yang hancur. Banyak pertobatan dan penyembuhan ajaib terjadi ketika orang-orang menjadi setia kepada Rosario dan berjanji untuk membangun sebuah tempat baru suci untuk menghormati Bunda Maria, Bunda Rosario. Pada tahun 1990, Paus Yohanes Paul II memberikan beatifikasi kepada Bertolo Longo dengan menyebutnya si pengasih Madonna dan Rasul Rosario. Perlindungan dari pembunuh berantai. Ted Bundy adalah salah satu pembunuh yang berantai terburuk dalam sejarah. Pada malam 15 Januari 1978, pukul 3 pagi, Bundy membunuh 2 gadis di rumah mahasiswi Chi Omega Universitas Negeri Florida. Dia masuk kamar ketiga, tetap melarikan diri ketika dia melihat seorang gadis memegang Rosario di tangannya. Kemudian gadis itu menjelaskan bahwa dia telah berjanji pada neneknya untuk berdoa Rosario setiap malam ketika dia akan tidur. Bahkan jika dia tertidur saat berdoa. Bertahun-tahun kemudian, ketika Bundy sedang menunggu dieksekusi, dia minta bertemu seorang imam. Pastor Esper menanyakan apa yang terjadi malam itu. Bundy mengatakan dia memaksud untuk membunuh gadis itu, tetapi
Ada satu kekuatan misterius yang telah mencegahnya. Runtuhnya pemerintahan korup dan jahat. Di Filipina, rejim Marcos yang korup dikalahkan sepenuhnya melalui cara damai pada tahun 1986. Sementara para pemimpin mereka hidup dalam kemewahan, rakyat Filipina kelaparan dan berusaha untuk memilih pemimpin baru, Benito Aquino. Setelah pemerintah Marcos terbunuhnya, 1 juta orang menandatangani petisi agar jandanya Corazon Aquino mencalonkan diri menggantikannya. Pemilihan yang salah, korup, dan penuh kekerasan menyatakan Marcos sebagai pemenang saat ia mengambil alih media dan mengirimkan ribuan tank untuk memadamkan kerusuhan. Kardinal Sin dari Keuskupan Agung Manila meminta semua orang untuk secara damai memprotes ketidakadilan ini. Ribuan orang berdemo secara damai di antara para prajurit dan tank-tank itu sambil berdoa serius dan menyanyikan lagu-lagu pujian. Sementara misa kudus dan doa vigili diadakan di gereja-gereja. Protes penuh doa ini berlangsung sampai seminggu ketika semua tentara bersenjata meninggalkan tank mereka dan dengan damai bergabung dengan para pengunjuk rasa. Pada tahun 1962-64, Presiden Brasil João Goulart mulai memeluk komunisme dan mulai menempatkan para agen komunis pada posisi tinggi pemerintahnya. Sebagai tanggapan, Kardinal de Barros Camara mendorong masyarakat untuk mengikuti pesan Bunda Maria dan Fatima dan berdoa serius untuk menjaga negara mereka bebas dari komunisme. Presiden Goulart bereaksi dengan mengejek doa serius dan mengatakan bahwa komunio kontrol pemerintah, bukan Rosselló yang menyelamatkan negara. Seorang wanita bernama Amelia Bastos mulai merekrut para banyak orang untuk berdoa serius, membentuk kelompok yang disebut Kampanye Wanita untuk Demokrasi. Di Belo Horizonte, 20 wanita pendoa berdoa serius membubarkan rapat pro-komunis. Sekali lagi, sambil berdoa, Bunda Allah, lindungi kami dari kejahatan dan penderitaan dari para wanita martir di Kuba, Polandia, Hongaria, dan negara-negara budak lainnya. 600.000 wanita berbaris dan berdoa serius dengan perdamaian di Sao Paulo. Mereka menyebut protes mereka sebagai pawai keluarga bersama Tuhan menuju kebebasan yang digambarkan oleh para saksi sebagai salah satu demonstrasi paling mengharukan dalam sejarah Brasil. Lebih banyak lagi demonstrasi serius diadakan di seluruh Brasil meskipun ada ancaman terhadap para wanita tanpa ada tembakan. Pada tanggal 1 April 1964, Presiden Goulart meninggalkan negara itu bersama dengan sebagian besar pejabat pemerintahnya. Tak dapat dijelaskan oleh ahli strategi militer dan sejarawan, komunisme Rusia yang ateis meninggalkan Austria benteng strategis tanpa tembakan pada tanggal 13 Mei 1995, peringatan penampakan perang pertama Fatima. Hal ini terjadi setelah dilakukan perang salib serius dari 70.000 orang Austria yang berdoa serius setiap hari untuk perdamaian dan kebebasan dari kekuasaan komunisme. Berikut kemenangan ajaib dan perang yang dilakukan melawan orang Kristen oleh pasukan radikal. Setelah berabad-abad serangan oleh penjajah, pasukan musuh ini berkumpul untuk satu pertempuran laut yang luar biasa, bertekad untuk menaklukkan Eropa Kristen. Kapal dan pelaut Katolik kalah dalam hal jumlah, dan Eropa Kristen tampaknya berada di titik kepunahan, dan semua harapan tampaknya telah hilang. Ketika Santo Paus Pius V mengajak seluruh Eropa untuk berdoa serius, ajaibnya, selama pertempuran Lepanto pada tanggal 7 Oktober 1971, orang-orang Turki dikalahkan dengan begitu dahsyat sehingga mereka tidak lagi menjadi ancaman. Gereja merayakan kemenangan luar biasa ini dan menghormati Bunda Rosario pada tanggal 7 Oktober setiap tahun. Ada banyak mujizat lain yang tak terhitung jumlahnya yang dapat disebutkan jika kita memiliki ruang dan waktu. Tetapi
biarkan beberapa contoh ini menantang kita untuk berdoa serius dengan keyakinan dan kekuatan yang diperbarui dalam keluarga kita. Seperti yang saya tulis artikel sebelumnya, kita memiliki kekuasaan Tuhan bersama kita, dan di dalam diri kita doa-doa kita tidak akan pernah diabaikan. Kita harus berpegang teguh pada pengetahuan bahwa Tuhan benar-benar hadir dalam Kristi, dan Dia jauh lebih kuat daripada setan dan manusia dan semua kekuatan jahat dunia. Tuhan kadang-kadang membiarkan orang-orang yang membiarkan hal-hal yang mengerikan terjadi, sama seperti Dia membiarkan putra tunggalnya mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Tetapi Dia mengizinkannya hanya jika itu akan membawa kebaikan yang jauh lebih baik kita daripada jika itu tidak pernah terjadi. Mari kita juga berdoa untuk pertobatan hati orang-orang yang menghasut misa-misa hitam, karena Allah tidak menginginkan kematian bagi orang berdosa, melainkan agar ia bertobat dan hidup. Oke, thank you dan terima kasih.